Tuhan, mana kita akan merayakan hari Natal. Haleluya, mari kita bersama-sama sebelum mulai ibadah kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku, Engkau melawat kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang datang Tuhan dengan sakit Engkau akan menyembuhkannya Tuhan. Yang datang dengan pergumulan Tuhan, Engkau memberikan jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allahku. Engkau Tuhan Yesus memberkati ibadah ini Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dan kita memuji Tuhan. Kita sudah kembali di penghujung bulan
tahun 2021. Kita bersyukur kalau kita boleh mendapatkan tubuh kita baik-baik aja dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, namun Tuhan kita sungguh luar biasa memelihara kita. Haleluya. Kita persiapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Raja di atas segala raja. Betapa kami bersyukur Tuhan Yesus, di mana Engkau terus memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu, buat pemeliharaanmu, buat pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Haleluya. Mari umat Tuhan kita angkat pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kepada Dialah sembah kita.
penyertaan-Mu. Sungguh kami rasakan pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya ya Bapa. Iya laba-laba ya se. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Iya ya se. Dari manakah datangnya pertolongan? Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Yesus kami, Allah yang sungguh hebat, Allah yang sungguh mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita menyadari di mana kita telah berada di penghujung tahun 2021. Mari sama-sama kita renungkan betapa Tuhan sudah melakukan apa di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Dia. Haleluya. Sikira laba-laba yashi. Mari ucapkan syukurmu kepada Dia. Mari ucapkan syukurmu kepada Dia. Berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Berterima kasih atas pemeliharaannya. Sikira laba-laba yase. Hira laba-laba yase. Haleluya. Haleluya Tuhan. Keluarga kami Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak semua yang Kau peliharakan ya Bapa. Orang tua kami semuanya dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau menjagai kami siang dan malam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Sikira laba-laba yasi. Sikira laba-laba yasi. Sikira laba-laba yasi. Sesungguhnya Dia menunggu. Dia menunggu ucapan syukur kita kepadanya. Sikira laba-laba yasi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri puji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan,
Ini menu yang ada di restoran ini. Iya benar Pak. Saya lihat ada ayam, kambing, sapi, seafood. Gak ada menu yang aneh-aneh gitu. Iya ada Pak, cuma ada yang di menu aja Pak. Gak ada misalnya sop kaki gajah gitu, sop buntut harimau, otak monyet gitu, nggak ada. Nggak ada Pak. Restoran kami menyajikan hanya ada yang di menu saja. Oke, kalau gitu menu spesial sini apa aja? Menu spesial di sini seafood komplit seperti yang Bapak baca. Ya. Ya di halaman pertama Pak. Ya. Benar. Nah, ini yang paling spesial di tempat kami Pak. Oke, kalau gitu sekarang menu yang paling mahal sini berapa? Yang tadi Pak, 10 juta Pak. Oh, 10 juta. Iya benar. Ngomong-ngomong, chefnya orang mana? Kalau chef sih ada 3 Pak. Ya. Ada dari China, ada dari Amerika, sama Ya. dari Eropa. Nah, kamu bilang sama chef kamu, masakin saya menu yang tidak ada di sini. Karena saya bukan orang biasa-biasa. Saya mau yang spesial gitu. Baik Pak, sebelumnya mohon maaf, chef kami hanya bisa memasak yang ada di menunya saja Pak. Ya kamu coba dulu dong. Ah, ini restoran apa sih ini? Masa gitu aja nggak bisa? Bilang sama bos kamu, saya beli ini restoran ini. Aduh, Saya Pak. pecat semuanya, kamu juga saya pecat. Aduh Pak, jangan Pak. Boleh dinyalain lampunya? Beri tepuk tangan dulu. Menurut Bapak Ibu, seperti adegan tadi, siapa yang lebih besar itu? Yang duduk makan, yang buat dia 10 juta itu nggak ada masalah, atau yang melayani? Ayo, pikir dulu sebelum menjawab. Siapa yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani tadi? Yang melayani, yang benar. Tapi ngomong-ngomong sini, siapa yang mau jadi yang terbesar gitu? Siapa yang jadi yang terbesar? Ada yang mau jadi terbesar? Angkat tangannya. Wah, semua jadi jaim ya ini ya. Enggak mau jadi yang terbesar ya. Jadi sebagian besar atau dunia pasti menjawab, yang paling besar itu adalah yang duduk makan minum tadi, betul? Semuanya pasti menjawab seperti ini. Ya, dia punya uang, dia yang punya kuasa, bahkan restoran aja mau dibeli kan itu, betul nggak? Tapi saya mau satu hal yang mau saya berikan, saya mau sampaikan di sini hari ini adalah yang besar bagi dunia, yang besar buat manusia belum tentu besar buat Tuhan. Amin. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah siapa sih yang terbesar itu? Who is greater? Siapa yang terbesar? Orang-orang berlomba untuk menjadi yang besar. Orang-orang berlomba untuk menjadi terkenal. Orang-orang berlomba untuk menjadi yang terbanyak followernya, betul? Banyak orang berlomba-lomba supaya asetnya bertambah, tabungannya bertambah, suka disanjung, suka dihormati, suka dihargai, betul? Tetapi meskipun orang itu cenderung untuk menjadi yang terbesar, menjadi terkenal, menjadi lebih kaya, tapi sebagian besar orang nggak tahu rahasianya gimana. Gimana sih caranya supaya menjadi orang besar? Nah, hari ini Tuhan mau membukakan rahasia buat kita semua. Bagaimana sih menjadi yang terbesar di antara kita? Pertanyaan berikutnya lagi, siapa mau jadi yang terbesar? Angkat tangannya. Siapa mau jadi terbesar? Semuanya mau jadi terbesar, amin? Amin. Mari kita buka Alkitab kita di Lukas 22 ayat 27. Lukas 22 ayatnya yang ke-27. Yang sudah temukan, mari kita bangkit berdiri untuk membacanya bersama-sama. Lukas 22 ayatnya yang ke-27. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya.
Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berita Natal hari ini adalah Tuhan Yesus datang sebagai pelayan. Bukankah dia sudah bilang, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saya percaya bahwasanya Tuhan Yesus memberikan teladan ini tidak main-main buat kita. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi halaman-halaman di dalam Alkitab kita. Amin. Oleh karena itu hari ini saya mau menyatakan kepada saudara, kalau saudara mau jadi yang terbesar, saudara harus menjadi pelayan. Gak ada yang bilang amin? Nah, kalau kita mau jadi terbesar, mau jadi yang terkaya, menjadi direktur, menjadi bos, atau menjadi apapun juga, hendaklah kita melayani. Satu ayat firman Tuhan lagi di dalam Matius 23 ayat yang ke-11. Matius 23 ayat 11 saya bacakan buat saudara. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sekali lagi saya mau bertanya, masih tetap ingin yang jadi yang terbesar? Tetap menjadi pelayan. Amin. Kalau kau menjadi yang terbesar, silakan menjadi pelayan gitu. Jadi nanti kalau saudara ingin tahu ini siapa sih yang di GBI Live yang paling besar, yaitu dia yang paling melayani. Amin. Kalau saudara sebagai jemaat, sebagai pemusik, sebagai pekerja, kalau saudara mau lihat siapa yang terbesar, berarti dia yang paling melayani. Nah, saya coba cari padanan kata pelayan itu, apa sih pelayan itu? Dan saya dapati itu arti pelayan itu adalah doulos. Jadi doulos, silakan saya tampilkan. Nah, doulos ini artinya budak yang diikat untuk melayani seumur hidup kepada satu tuan. Doulos itu artinya apa? Budak yang diikat untuk melayani seumur hidup kepada satu tuan. Nah, saya butuh satu relawan, coba Rama bisa. Ini seperti gini ilustrasinya ya. Ini Rama ini kita umpamakan sebagai budak dia ya. Budak. Nah, untuk mendapatkan budak ini itu lewat lelang tuh. Biasanya disebut pasar budak gitu. Pasar budak. Nah, budak ini di lelang seperti ini. Ayo sebelah kanan. Berapa duit ini? Giginya masih bagus ini. Palanya enggak botak. Ini kaki tangannya kekar ini. Ayo siapa? Berapa? 400. Murahan. Yang kiri berapa? 1 juta. 2 juta. Yang ke tangan tadi berapa? 25 juta. Dia terjual. Nah, begitu saya beli budak ini, saya beli budak ini, langsung dia menjadi milik saya seumur hidup. Dia harus melayani saya. Dia harus melayani saya seumur hidup. Saya mau apain dia nggak boleh protes gini. Misalnya nih, pijitin. Dia harus pijitin. Udah, garukin. Jongkok. Berdiri. Ke sana. Balik lagi. Seperti ini budak. Jadi kalau saudara mau jadi yang terbesar, jadi jadi budak, pelayan. Enak enggak? Ayo, sebelum menjawab pikir dulu. Enak enggak? Jadi pelayan lu, ini doulos lu. Saya ingat ya sebelum pandemik, waktu mau diangkat jadi pejabat di GBI, itu kami harus melewati satu camp pelatihan yang namanya doulos camp. Doulos itu artinya keset ya, keset. Tahu keset? Kita mau masuki rumah, ada keset depan, kalau sepatunya lagi kotor kita keset kita, atau di kamar mandi di depannya, di depan pintu kamar mandi itu ada keset ya.
Jadi kita keluar dari kamar mandi, kaki kita basah, kita keringin pakai keset. Itulah keset, itulah pelayan. Pelayan seperti itu. Kami sebelum diangkat menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, kami harus melewati satu proses, wajib dilewati, itu adalah camp yang namanya doulos camp. Nah di situ dilatih selama 3 hari 2 malam, itu dilatih bagaimana menjadi hati seorang hamba. Pelayan Tuhan yang responsif, bukan salah apa benar, tapi responnya terhadap suatu masalah itu. Bukan menyalahkan orang, bukan membenarkan orang, lu benar, lu salah, gua benar, lu yang salah, tetapi tidak. Tapi respon kita terhadap suatu masalah itu yang lebih penting. Nah seperti budak ini, ini setelah saya beli, dia ikut saya. Kemanapun dia ikut saya. Kemanapun saya pergi, dia ikut saya. Dia ikut saya. Saya mau apain dia juga itu. Saya mau apa? Misalnya dia salah pun, saya sabet dia begini. Itu juga, itu hak saya itu. Itulah seorang doulos. Sampai di sini saudara belajar sesuatu? Amin. Beri tepuk tangan dulu. Nah. Belum selesai. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mau jadi hamba Tuhan di sini? Angkat tangan dong. Siapa yang jadi hamba Tuhan? Siapa yang menjadi hamba setan? Bukankah dulu kita menjadi hamba setan? Setan suruh mencuri, kita mencuri ya, mencuri waktu, mencuri pandang, mencuri lirik, mencuri hati. Setan suruh kita menipu, betul nggak? Tipu kiri kanan, tipu diri sendiri. Setan suruh kita melakukan hal-hal yang nggak benar, kita lakuin juga. Tapi Bapa di surga tahu semua itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena Dia mengutus anaknya sendiri untuk menebus kita dengan nyawanya. Kenapa Yesus datang tidak menebus kita dengan duit aja gitu? Bayar aja kan selesai kan? Bayar dosa dengan duit selesai kan? Seperti budak tadi, kita dapatkan budak itu lewat pasar lelang, kita beli. Kenapa Yesus nggak beli aja kita pakai duit? Tetapi saudara dan saya, kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan sendiri yang turun ke dunia ini. Seperti hari ini kita peringati. Dia datang sendiri untuk menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya, kita punya keselamatan yang pasti. Punya kehidupan yang pasti. Punya berkat yang pasti. Punya pertolongan yang pasti. Punya kemenangan yang pasti. Hari ini Tuhan datang. Dia datang sebagai pelayan. Dia bukan datang sebagai raja. Meskipun julukannya itu adalah raja di atas segala raja, tapi dia datang sebagai pelayan. Nah setelah dia ikut seperti ini Yesus ini. Setelah saya tebus dia dari dosa, dari pelanggaran, dari segala yang gak benar ini. Dia ikut saya sekarang. Dia ikut saya. Nah ikut saya. Yesus pernah bilang, kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia. Maka muliakanlah aku dengan tubuhmu. Itulah intinya. Tadi saudara-saudara yang mengaku untuk menjadi hamba Tuhan, job description-nya. Jadi pekerjaannya hanya satu, yaitu apa? Menjadi pelayan atau melayani. Melayani di rumah, melayani di kantor, melayani di gereja, melayani di mana? Itu sebagai pelayan. Kita beri tepuk tangan dulu pada Roma. Silakan. Kalau di rumah, siapa sih yang paling besar di rumah itu? Kita lihat yang paling banyak melayani. Contohnya kalau di rumah saya, yang paling banyak melayani itu saya yang paling besar itu. Sorry enggak, istri saya. Beri tepuk tangan dulu pada ibu-ibu. Jam 5 subuh saya lihat jam 5 subuh dia udah bangun. Meskipun terkantuk-kantuk, meskipun jalannya masih agak sempoyongan, tapi dia bangun.
Buat apa? Beres-beres, buat masak, buat seisi rumah. Ada lagu lama, lagu anak-anak lama yang saya masih ingat. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Tapi istri saya begitu dia bangun dia nggak langsung mandi loh. Gosok gigi ya sih supaya nggak jorok gitu. Tapi dia langsung begitu bangun dia langsung nyalain kompor, tek gitu. Saya dengar itu, saya hafal benar itu. Langkah kakinya dari kamar tidur ke dapur itu berapa langkah saya udah hafal itu langkahnya. Berapa langkah itu saya udah tahu. Langkah yang tangan yang pertama yang dia pegang itu kompornya, cek gitu. Bunyi kan, ada bunyi kan gitu, bunyi kompor gas itu kan bunyi gitu. Cek. Saya tahu dia lagi masak. Pertama dia masak air. Kemudian masak yang lain, hari itu menunya apa nanti. Nanti begitu jam 6 lewat dikit udah selesai. Anak-anak bangun, yang mau kerja bawa bekal. Yang mau seperti saya juga dibawain bekal sama dia. Itulah orang yang paling besar di keluarga. Kalau saudara mau jadi yang terbesar, yang paling banyak melayani. Orang tua melayani anak-anak. Anak-anak melayani orang tua. Suami melayani istri, istri melayani suami. Jangan bikin kesal, Bu, Pak. Amin. Itu juga perkataan buat saya. Jangan bikin kesal pasangan kita. Kalau orang tua melayani anak-anak, anak-anak melayani orang tua, suami istri saling melayani. Saya bilang keluarga itu nggak jauh-jauh dari bahagia. Mau setan gunung Kawi kah? Mau setan dari gunung apapun, tidak bisa mengganggu, tidak bisa mencerai-beraikan keluarga itu. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saudara, ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, berarti job description kita itu sudah ditentukan, yaitu untuk melayani. Nah, saudara kalau mau mencari tahu siapa yang terbesar di gereja ini, dia adalah yang paling banyak melayani. Beri tepuk tangan dulu pada Chris. Chris sekarang ini kalau ibadah seperti sekarang jam 9 lewat dikit dia udah datang. Atau sebelum jam 9 dia udah nyampe. Persiapkan ini multimedia dan sebagainya, lampu sorot dan sebagainya. Yang tadi itu adegan tadi itu hasil kreasi dia. Supaya kita juga yang mengikuti ibadah ini dari rumah juga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Kita menyajikan bukan saja tema yang terbaik, tapi juga visualisasi yang baik gitu. Sehingga firman Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dipermuliakan, mana nama Yesus ditinggikan di tempat ini. Amin. Kalau saudara menjadi seorang pemimpin misalnya, menjadi seorang pemimpin perusahaan yang melayani, yang memikirkan bagaimana mensejahterakan karyawannya. Kalau saudara menjadi seorang pemimpin publik, menjadi seorang pemimpin pejabat negara misalnya, pikirkanlah, siapapun yang mendengar khotbah ini, dengar baik. Meskipun kalau engkau jadi pejabat negara, pikirkan nasib masyarakatnya, pikirkan nasib rakyatnya, sejahterakanlah mereka. Itulah prinsip dari pesan Natal hari ini, yaitu Yesus datang sebagai pelayan. Hendaklah kita semua juga memproyeksikan diri, mempresentasikan diri sebagai seorang pelayan. Seorang pelayan bukan seorang yang menunjuk-nunjuk diri. Ini nih gua pelayan nih, ini nih gue, ini nih dan sebagainya. Bukan, tapi tunjukkanlah dirimu sebagai seorang yang rendah hati, yang mau menerima pendapat dari orang lain, yang mau dengan apa ya istilahnya ya, yang mau dengan apa, merendahkan diri untuk supaya bisa dikritik, diberi masukan, diberi nasihat, meskipun dari orang yang lebih muda atau lebih
dari orang yang dianggap kebanyakan orang itu nggak berpendidikan dan sebagainya. Tetapi hendaklah kita memposisikan diri kita sebagai seorang pelayan seperti Yesus yang tidak menganggap dirinya, kesetaraan dirinya, yaitu sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, tidak sebagai sesuatu yang patut dipertahankan, tetapi dia menundukkan diri, dia merendahkan diri sedemikian sehingga dia rela mati di kayu salib sebagai hamba, sebagai seorang yang terkutuk dan mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa manusia yang ada di dunia ini. Amin. Kalau setiap keluarga itu, seisi rumah saling menghargai, saling menghormati, saling melayani, saya pikir kita tidak jauh-jauh dari kebahagiaan rumah tangga. Amin. Hendaklah setiap orang di dalam keluarga memberi diri untuk melayani, tetapi bukan untuk melayani. Seperti teladan Yesus yang telah Yesus berikan kepada kita, bahwasanya dia datang sebagai pelayan. Yang duduk makan tadi, yang belagu tadi, yang buat dia 10 juta itu tidak ada artinya. Yang bahkan dia mau beli restoran itu. Tetapi yang melayani dia, di mata Tuhan justru yang melayani, yang menjadi yang terbesar. Amin. Hari ini pesannya adalah siapa yang mau jadi terbesar, dia harus melayani. Tidak ada kata lain. Kalau saudara sebagai anak-anak, melayanilah, memberi diri dididik. Kalau saudara sebagai ibu rumah tangga yang melayani tanpa pamrih, tanpa menyebut ini kerjaan gue nih, cuma sehari-hari udah capek. Kamu tahu nggak, gue capek nih, ngurus rumah itu nggak gampang loh. Tahu bu, semua orang tahu ngurus rumah nggak gampang. Jadi hendaklah kita semua bisa nundukkan kepala, bisa nundukkan hati kita supaya kita bisa menerima pendapat orang lain. Amin. Oleh karena itu, kalau misalnya di dalam konteks ini kita semuanya ada pelayan Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita adalah pelayan. Sebagai jemaat di sini, saudara juga sebagai pelayan. Pelayan satu sama lain. Mari kita saling melayani, bukan justru saling gosip, saling menjatuhkan, saling menganggap diri paling benar, paling tinggi dan sebagainya. Tidak ada gunanya saudara. Karena itu tidak sesuai dengan teladan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Hendaklah kita menjadi pelayan. Semakin banyak kita melayani, semakin kita akan menyerupai Kristus. Karena Kristus adalah pelayan kita. Kalau seandainya kita jauh dari itu, maka kita akan menjauh dari Kristus. Kalau kita mau semakin hari semakin menyerupai Yesus, maka kita harus melayani. Amin. Seperti ada lagu, melayani lebih sungguh. Sama-sama. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi, sama-sama. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tapi jangan lupa juga, kita mesti juga mengampuni lebih sungguh. Sama-sama. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni
mengampuni lebih sungguh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebagai penutup, saya bacakan satu ayat di Yesaya 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, dunia ini, bumi ini dan seisinya itu sedang menuju ke kebinasaan. Maka disebut ini adalah kekelaman. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus yang adalah terang yang ajaib itu, terang yang sesungguhnya itu adalah terang sendiri itu telah datang ke dunia yang gelap. Sehingga dikatakan mereka telah melihat terang. Begitu Yesus datang, Yesus adalah terang. Maka dia datang ke dunia yang gelap ini. Maka dunia yang gelap itu menjadi terang seketika. Telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, dunia yang gelap, dunia yang sedang menuju kebinasaan adalah dunia tempat kejahatan, tempat kemaksiatan, tempat kemungkaran, tempat segala macam sesuatu yang tempat dosa dituangkan di dunia ini. Maka disebut kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Maka Tuhan berfirman kepada kita, Engkau adalah terang dan garam dunia. Amin. Ibarat sebuah ruangan yang gelap. Gelap gulita ruangan ini. Tetapi tiba-tiba ada seorang menyalakan sebatang lilin. Maka ruang ini menjadi terang seketika. Sehingga apa? Gelap tidak memenuhi, gelap tidak menguasai lagi ruangan ini. Karena telah dikuasai oleh terang itu sendiri. Maka kita ini sebagai terang dan garam dunia. Bagaimana kita menggarami dan menerangi dunia adalah sebagai teladan Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita hari ini, yaitu sebagai pelayan untuk melayani. Kita melayani. Meskipun mungkin feedback yang kita dapatkan, mungkin balasan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. This okay. Jalanin terus, layani terus satu sama yang lain. Amin. Di keluarga mungkin kita nggak dapatkan pujian, nggak apa-apa, jalanin terus ya. Tuhan tidak tidur, amin. Tuhan tidak buta. Tuhan pasti melihat kita. Oleh karena itu, setiap saat lakukanlah itu. Lakukan semua itu. Kalau tidak, kita tidak akan tidak mampu menghadapi dunia yang sangat-sangat kejam ini. Karena bumi dan segala isinya sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita tidak benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, kita akan terseret dan kita juga akan binasa. Bukankah kita dulu itu sebagai hamba setan? Kita sekarang menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya ada satu job description-nya, yaitu sebagai pelayan. Oke, tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau
Saya mau berdoa khusus buat saudara yang mengikuti ibadah ini lewat online, lewat live streaming. Bagi saudara yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara memutuskan hari ini untuk mengikuti Dia, maka letakkan tanganmu di dada. Saya mau berdoa dan menuntun saudara menerima Kristus. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Bagi yang mau menerima, bagi yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau berdoa menuntun saudara untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kedatanganmu, penderitaanmu, dan pengorbananmu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Maka dengan ini saya menyatakan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuklah Tuhan di dalam kehidupanku dan ambil alih semua ke dalam tangan-Mu. Aku percaya saya telah ditebus dari hidup yang sia-sia dan menjadi manusia baru sekarang, dan menerima kebenaran, menerima keselamatan, dan menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Engkau berkata bahwa bukan kami, tetapi Engkaulah yang telah memilih kami. Oleh karena itu hamba klaim firman-Mu yang mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dan kebenaran sampai selamanya. Sama-sama. Inilah yang ku punya, Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, Haleluya. hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Siapakah yang terbesar di antara kami? Yaitu Dia yang melayani. Karena Engkau datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan Engkau datang di tengah-tengah kami sebagai pelayan. Oleh karena itu hari ini mata hati kami dicelikkan kembali oleh kenyataan bahwa semua aspek-aspek kehidupan yang sudah kami jalani selama ini, mungkin kami terlalu meninggikan diri, mungkin kami membangga-banggakan diri, mungkin kami mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang lain, mungkin kami terlalu tinggi hati untuk menerima pendapat orang lain, mungkin kami mengeraskan hati untuk nasihat orang lain. Untuk itu hari ini kami mau berdoa, kami mau berserah ya Tuhan. Kami mau berserah dan kami angkat tangan kami sebagai tanda berserah. Bahwasanya kami mau dibentuk hati kami sebagai hati seorang murid, hati seorang hamba, hati seorang dulos, budak yang tidak punya hak apapun juga selain daripada Engkau yang berdaulat dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah hari ini kami mau diliputi oleh kekuatan-Mu, oleh kuat kuasa-Mu, dan oleh kasih setia-Mu yang tidak akan habis-habisnya, yang selalu mengisi, yang selalu menuntun, membimbing kami.
Sikira barabakakabasi. Kalau itu menjadi pokok doa saudara, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Bila saudara terimalah berkat dari Tuhan, terimalah urapan dari Tuhan, terimalah Roh Kudus, curahan Roh Kudus dari Tuhan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan anakmu yang terangkat. Mungkin kami selama ini telah menipu diri sendiri, menipu orang lain dengan kehidupan kami yang glamor, kehidupan kami yang meninggikan diri, kehidupan kami yang jauh dari teladan-Mu sebagai pelayan. Hari ini kami mau sadar, kami hari ini mau Tuhan mau tunduk kepada perintah-Mu, kepada teladan-Mu Tuhan, yaitu sebagai pelayan. Biar di hati kami masing-masing ini Tuhan, kalau kami punya keluarga, kalau kami punya kerjaan, punya usaha, apapun juga, di dalam aspek kehidupan kami selanjutnya, kami mau melangkah sebagai pelayan. Dan kami percaya Tuhan akan menguatkan kami, Tuhan akan menuntun, membimbing, bahkan menyertai kami dan memberi kekuatan kepada kami, supaya kami mampu dan cakap sebagai pelayan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami mau menyatu dan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, sebagai penguat, sebagai pengingat kami, bahwasanya Engkau telah merendahkan diri, mati di kayu salib untuk menebus kami semuanya. Kami mau angkat roti ini ya Tuhan. Mari angkat roti di sebelah kanan kita. Katakan bersama-sama saya, dalam nama Yesus, inilah tubuh Yesus. Tubuh Yesus sendiri yang tergantung, tertikam di atas kayu salib untuk menebus segala dosaku. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Ambil dan makan. Angkat anggur itu di tangan kanan saudara. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah yang ditumpahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranku. Dengan meminum dari cawan ini, aku nyatakan dosa dan pelanggaranku sudah diampuni, sudah dihapuskan di dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Segala dosa, pelanggaran, kutuk, kegagalan sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Ambil dan minum. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Inilah yang ku punya, hati sebagai